Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Diputra dengan NIM 15/2021-009. Sini saya akan membahas tentang akidah Islam dan hal-hal yang membatalkan syahadatain. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 23, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang kedua, tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Dalam surat Luqman ayat 20, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Yang ketiga, beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Tidak sedikit orang beramal atau beribadah hanya ingin dipuji, bukan atas dasar ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika sholat selalu mengucapkan janji sebagai berikut: sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 162. Yang keempat, menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan ketentuan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 57. Hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah. Yang kelima adalah memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang memperolok-olok hukum Allah dan Rasul dikecam Allah sebagai orang munafik. Yang keenam adalah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Terkadang demi untuk mencapai tujuan seseorang dengan gampang memutuskan sesuatu itu haram atau halal tanpa dalil yang jelas. Dalam hal ini firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 116, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Yang ketujuh adalah tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 65, yang artinya, kemudian kamu membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu mentebus mereka, padahal mengusir mereka itu terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat kalau tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Yang ke-8 adalah mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zalim yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Yang ke-9 adalah suka menyekutukan Allah. Di satu sisi ia menyatakan beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain tetap menyebut-nyebut sesembahannya selain Allah, seperti sesajen ke makam, keramat, dan sebagainya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 45, yang artinya, dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama-nama sesembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Yang ke-10 adalah mengingkari asma-asma Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermohon kepadanya dengan nama-namanya yang baik. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggallah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya.
nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang ke-11 adalah beribadah bukan karena Allah. Beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia, karena selain Allah tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14. Artinya hanya bagi Allah doa yang benar, dan berhala-berhala mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah udah katik 12 tak tahu